Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah di pagi hari ini menjelang siang. Kita berkumpul kembali dalam majelis yang mulia di halaqah dari halaqah ilmu, yaitu dari pembahasan kitab Hasyiah Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu catatan pinggir yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembacaan baik matan maupun catatan pinggirnya, yang mana kita membahas tentang muqaddimah yang pertama. Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan, ada dua muqaddimah dari kitab Usul Salasah ini. Yang pertama adalah Arba'u Masail, 4 persoalan yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. 4 persoalan ini adalah ilmu, kemudian amal, kemudian berdakwah kepadanya, dan bersabar di atasnya. Kemudian dalil dari 4 persoalan itu adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr. Itu firman Allah yang berbunyi, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Telah dijelaskan bahwa pada surat ini terdapat 4 persoalan tersebut. Ya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, itu dengan ilmu. Ini perkara yang pertama. Wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh. Ini perkara yang kedua. Wa tawasaw bil haqq, yaitu berdakwah. Ini perkara yang ketiga. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Nah, ini perkara yang keempat. Jadi kesimpulannya bahwa Arba'u Masail, 4 persoalan yang disebutkan di awal kitab Usul Salasah itu ya muktabas, diambil dari ayat Al-Quran dari surat Al-Asr. Nah, berikutnya kita akan baca keterangan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menjelaskan tentang keagungan surat ini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya tentang surat ini, tentang surat Al-Asr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak turunkan hujjah, yaitu argumen, ya, keterangan, penjelasan, ini hujjah,
Ya, yang dengannya manusia tidak lagi punya alasan. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya selain surat ini, tentulah surat ini sudah cukup bagi mereka. Ya, karena kandungannya yang mencakup 4 persoalan tadi. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, kemudian berdakwah dan bersabar di jalan dakwah. Berkata Syekh Abdurrahman, qala Asy-Syafi'i huwa Muhammad bin Idris Al-Qurashi. Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris Al-Qurashi, al-Imam Asy-Syahir, imam yang populer, yang terkenal, al-mutawaffa sanata arba'in wa mi'atain rahimahullah, yang wafat pada tahun 204 Hijriyah, semoga Allah merahmatinya. Qala rahimahullah li'idhami sya'niha ma ghayat ikhtisariha. Kata Syekh Abdurrahman, kenapa surat Al-Asr ini cukup bagi manusia kalau saja Allah nggak turunkan selain surat ini? Kata beliau, li'idhami sya'niha, karena keagungan surat ini, ma ghayat ikhtisariha, dengan ringkesnya surat ini. Artinya udah ringkes, ya ringkes itu ya isinya nggak banyak, simple, tapi kandungannya ya luar biasa. Ya, karena itu Imam Syafi'i mengatakan perkataannya, "Lau fakkara an-nasu fiha lakafathum." Andaikan manusia memikirkan, itu mentadaburinya, tentu surat Al-Asr ini sudah cukup bagi mereka. Di jam'iha lil khairi bihadzafiriha. Karena surat ini menghimpun kebaikan dari segala macam sisinya. Fa inna dalat 'alal ilmi wal amal. Karena sungguhnya surat ini menunjuki kepada ilmu dan amal. Menunjuki untuk orang menuntut ilmu, terus mengamalkan ilmunya. Wa da'wati ilal haq, dan mengajak orang lain kepada kebenaran yang dia tahu. Wa sabru 'alal adzafi, dan bersabar di atas jalan dakwah. Fatadammanat jami'u maratibil kamalil insani. Maka ayat ini menghimpun semua tingkatan kesempurnaan bagi manusia. Ya. Karena ayat ini bilang innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Ya, berarti nggak sempurna. Kecuali ya yang memenuhi 4 sifat. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ini kesempurnaan manusia. Fa hiya haqiqat bi an yuqal fiha ma qalahu hadzal imam al-jalil. Maka surat ini pantas ya dipuji seperti yang diberikan oleh imam yang agung ini, yaitu Imam Syafi'i. Surat ini pantas menerima pujian seperti itu. Kalaulah Allah tidak turunkan argumen kepada hambanya selain surat ini, tentu surat ini sudah cukup. Tapi Allah turunkan lebih dari sekedar surat Al-Asr. Artinya apa? Artinya hujjah itu lebih tegak kepada kita. Kalau dengan surat Al-Asr aja hujjah itu tegak. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam, maksudnya Ibnu Taimiyah, huwa kama qala. Ya, surat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Fa inna Allah akhbara anna jami'an nasi khasirun. Karena sungguhnya Allah telah mengabarkan bahwa semua manusia itu merugi. Illa man kana fi nafsihi mu'minan salihan. Kecuali orang yang dia beriman dan beramal saleh untuk dirinya. Wa ma'a ghairihi musiyan bil haqqi musiyan bis sabr. Dan kepada orang lain dia menasihati untuk melazimi kebenaran dan melazimi kesabaran. Jadi ada 2 part kalau kita lihat surat ini. Yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk orang lainnya. Untuk diri sendiri berilmu dan beramal.
Sedangkan yang untuk orang lain berdakwah dan bersabar di jalan dakwah. Jadi ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Asr. Ya, sekaligus keagungan dari 4 perkara yang kita pelajari: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, dan berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mintalah ampunan atas dosamu. Nah, Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan tentang keutamaan ilmu. Bahwa dari 4 perkara ini, yang pertama harus didahulukan itu adalah ilmu. Ya, ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, dan yang keempat sabar. Dan Imam Bukhari, kata Al-Muhashi Syekh Abdurrahman bin Qasim, qala huwa Muhammad bin Ismail Jabalul Hifzi. Namanya Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Dia adalah Jabal. Jabal itu pujian. Artinya secara harfiah itu gunung. Maksudnya dia itu orang yang memiliki hafalan yang menggunung. Jabalul Hifzi. Sahibus Sahih alladhi huwa asahhul kutub ba'da kitabillah. Penulis kitab As-Sahih, maksudnya Sahih Bukhari, yang mana karyanya itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, begitu para ulama memposisikan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-mutawaffa sanata mi'atain wa sittin wa sitta wa khamsin. Yang wafat pada tahun 256. Rahimahullahu ta'ala. Ya, ini Imam Al-Bukhari. Kata beliau, babul ilm. Bab. Jadi dia punya sebuah bab yang disebut dengan istilahnya tarjamah. Tarjamah itu maksudnya bab dalam Sahih Bukhari. Beliau buat dalam kitab Sahih Bukhari itu sebuah bab yang beliau beri judul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Kata Syekh Abdurrahman, qala tarjama rahimahullahu bil bada'ati bil ilmi. Beliau membuat bab dalam kitabnya bil bada'ati bil ilmi, untuk mengawali dengan ilmu. Lianna ta'allumal ilma fardun muqaddamun 'alal qawli wal amal. Karena mempelajari ilmu itu kewajiban yang didahulukan sebelum berucap dan berbuat. Wa dzalika anna qaulal mar'i wa 'amalahu la yasluhu illa idza sadara 'an ilmin. Karena ucapan seseorang dan perbuatannya itu tidak sah kecuali apabila sumbernya itu ilmu. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi bersabda, man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, maksudnya ibadah, yang tidak ada petunjuknya dari kami, perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jadi Imam Bukhari sini membuat bab yang mengutamakan agar kita mendahulukan ilmu sebelum berujar dan berbuat. Nah, ini tingkatan yang pertama. Ilmu dulu. Ini akan kita bahas dalam al-usul ats-tsalatsah. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Waqad qila kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan dikatakan oleh penyair, dan siapa aja yang tanpa ilmu maka amalannya tertolak, tidak diterima. Wa hal tamkunu ibadatullah allati hiya haqquhu ala khalqihi wa khalqihim wa khalaqahum laha illa bil ilm.
Maka apakah mungkin ibadah yang mana ibadah itu merupakan hak Allah atas hambanya, dan juga ibadah itu merupakan tujuan mereka diciptakan. Mungkinkah ibadah itu terwujud tanpa ilmu? Tentu jawabannya tidaklah mungkin. Sedangkan ibadah itu memiliki kedudukan yang agung, ya sedemikian. Nah, ini dua perkataan Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Bukhari menunjukkan akan agungnya 4 perkara yang tadi atau di awal kitab telah disebutkan penulis. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya. Kata Imam Bukhari pada ayat surat Muhammad ayat 19, Allah memulai dengan ilmu. Ayatnya dimulai dengan ilmu. Fa'lam, katanya. Ilmuilah. Ya, qabla al-qawli wal amal, sebelum berucap dan berbuat. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Jadi diawali dengan ilmu dulu, ya, sebelum berucap dan berbuat. Haitsu qala, ya, sebagaimana yang kita dapati pada firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya, diawali dengan ilmu, thumma qala, kemudian Allah berkata selanjutnya, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan atas dosamu. Wala yubda'u illa bil ahami fal aham, maka tidak diawali kecuali dengan yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Ya, la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan dasarnya adalah ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih, dan Nabi juga berkata, mulailah dari mana Allah memulai. Maksudnya apa? Ya, ilmu dulu, ya, pahami dulu, ya, belajar dulu. Dan ilmu itu seperti yang kemarin sudah dibahas adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, serta mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Kita akan pindah setelah ini kepada mukadimah yang kedua. Ini mukadimah yang kedua ini, ya, ini berbicara tentang 3 pilar dalam Islam. Ya, apa aja 3 pilar dalam Islam itu kita baca insyaallah. Kita anggap selesai sudah mukadimah yang pertama. Berkata penulis rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk mempelajari 3 persoalan ini dan mengamalkannya. Ya, wajib berarti tarkuhu, meninggalkannya berdosa. Ya, nggak mempelajarinya berdosa. Nggak mengamalkannya juga berdosa. 3 persoalan. Ya, apa aja? Qala al-ula. Ini yang pertama. Annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menciptakan dan memberi kita rizkinya. Walam yatrukna hamalan. Lalu dia tidak membiarkan kita begitu saja, sia-sia, tanpa perintah, tanpa larangan. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, semua umat diutus kepadanya rasul. Ya, wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali diutus kepadanya rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, barang siapa mentaati rasul itu dia masuk surga. Wa man asahu dakhala an-nar, dan barang siapa bermaksiat kepadanya dia masuk neraka. Ya, kita baca dulu dalilnya ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil persoalan yang pertama ini adalah firman Allah Ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Ya, kita baca dalilnya dulu. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu
yaitu Musa. Ya, fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasulnya, kepada Musa, lalu kami hukum dia dengan hukuman yang keras. Ya, perhatikan ayat ini, Allah mengkiaskan. Ya, mengkiaskan bahwa dia telah mengutus kepada kita seorang rasul seperti Allah utus kepada Fir'aun rasul. Maka jangan kita menjadi seperti Fir'aun yang bermaksiat kepada rasulnya sehingga dihukum. Kira-kira begitu maknanya. Artinya, kesimpulan pokok yang pertama ini adalah ya ta'atur rasul, mentaati rasul. Ya. Ini prinsip atau pilar yang pertama. Ya, mentaati rasul. Kita baca insyaallah keterangannya. Kata penulis rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Jadi wajib bagi setiap mukallaf min dzakarin wa untha. Ya, setiap mukallaf. Ya, mukallaf itu ya yaitu siapa aja yang muslim, ya, baligh, ya, dia sudah mencapai usia baligh, ya, dan dia berakal, dia tidak gila. Min dzakarin aw untha, baik laki atau perempuan, hurrin wa 'abdin, baik dia itu orang merdeka atau budak, wajib. Ya, untuk mempelajari dan mengamalkan tiga persoalan ini. Wujuban ainian, wajibnya wajib aini. Ya, fardu ain hukumnya. Yuaqabul mar'u ala tarkihi. Meninggalkannya seorang akan dihukum. Wajib mempelajari dan mengamalkannya. Ya, tiga persoalan ini. Yang mana yang pertama tadi sudah kita sebutkan kesimpulannya, mentaati rasulnya. Ta'allumu thalathi hadhil masail. Wajib mempelajari tiga perkara ini wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Ai ma'rifatuhunna, wajib mengenalinya, wa i'tiqadu ma'aniha, dan meyakini makna yang dikandungnya, wal amalu bimadlulihinna, dan mengamalkan kandungannya. Fa innal amala huwa thamaratul ilmi, karena amal itulah buah dari ilmu. Jadi bukan sekedar tahu. Oh, tahu saya ya usul salasa atau thalathu masail. Ini yang kita bahas disebut dengan thalathu masail. Yang 4 persoalan. Yang duluan disebut dengan arba'u masail, 4 persoalan. Ini 3 persoalan. Tahu saya, tapi bukan cuma untuk diketahui tanpa diamalkan. Melainkan harus ya, yang pertama ma'rifatuhunna, mengenalnya, meyakini maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Al-ula, perkara yang pertama, kata penulis, annallaha khalaqana wa razaqana, ay aujadana ba'da an lam nakun syai'an li ibadati. Maksudnya Allah adakan kita setelah sebelumnya kita ini bukan apa-apa. Ya. Seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Insan. Ya. Ala ta'ala al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang bagi manusia ya suatu masa di mana ketika itu dia bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Kemudian Allah jadikan kita jadi ada untuk satu tujuan, li ibadatihi, untuk mengibadahinya semata. Wa razaqana ni'am, dan Allah berikan kepada kita juga beragam macam jenis kenikmatan. Ya, kehidupan ini nikmat, makan nikmat, minum nikmat, berkeluarga nikmat, ya, berteman nikmat, ilmu nikmat, linasta'ina biha, agar nikmat itu kita pergunakan ya sebagai ya sarana ala ma khalaqana lahu, untuk merealisasikan tujuan kita diciptakan. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan ini ya kita gunakan untuk membantu dalam mewujudkan maksud diciptakannya kita. Ya.
Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita hamalan. Hamalan ay muhmilin, mu'attilin, sudah. Ya, maksudnya terlantar, ya, nggak keurus, sia-sia, syibhul bahaim, seperti hewan ternak, la nu'mar wa la nunha, tanpa perintah, tanpa larangan. Ya, kalau kita lihat tafsir, maksud dari ayahsabul insan ayyutraka sudah, apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan sudah, artinya la yu'mar wa la yunha, tanpa perintah, tanpa larangan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa mereka ditinggalkan tanpa perintah, tanpa larangan? Wa qala fa'asibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian sia-sia, tanpa perintah, tanpa larangan, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haq la ilaha illahu. Maha tinggi Allah, Raja yang maha benar, la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini ayat ini menerangkan kalau kita ini diciptakan untuk suatu maksud. Diperintah dan dilarang. Perintah yang paling tinggi nanti akan datang juga, yaitu mentauhidkan Allah. Dan larangan yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Qala fil hadits al-qudsi, dan dalam hadis qudsi Nabi bersabda bahwa Allah berkata, Ibnu Adam, khalaqtuka li ajli fala tal'ab. Wahai anak Adam, kamu aku ciptakan untukku, maka jangan banyak main. Wa khalaqtu kulla syai'in li ajlik fala tat'ab. Dan segala sesuatu kami ciptakan untuk kamu, maka nggak usah repot. Ya, jadi kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian segala sesuatu Allah siapkan untuk kita perbantukan dalam rangka mewujudkan maksud dari diciptakannya kita, yaitu beribadah kepada Allah semata. Bal khalaqana li'na'budahu wahdahu la syarikalah. Bahkan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Jadi Allah nggak menciptakan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Dia mengutus kepada kita seorang rasul. Khusus umat akhir zaman, rasulnya adalah Muhammad. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul yang diutus kepada kita. Arsalahu bil huda wa dinil haq. Allah utus beliau membawa petunjuk dan agama yang benar. Al-huda artinya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq artinya al-amalus salih. Wa hadha aslun azim min usulid din. Ini merupakan pokok yang agung dari pokok-pokok agama. Ya, yang pertama. Ya. Yaitu bahwa Allah menciptakan kita, memberi kita rizki, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, ini adalah pokok yang agung dari pokok-pokok agama. Yajibu alaina ma'rifatuhu, wajib bagi kita untuk mengenalinya, wa'tiqaduhu, dan meyakininya, wal amalu bimuqtadahu, dan mengamalkan kandungannya. Nah, Rasul yang diutus kepada kita ini untuk apa? Faman ata'ahu dakhalal jannah, untuk ditaati. Wa ma arsalnaka illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Ya. Man ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa mentaatinya masuk surga, masuk jannah dia. Ya, dan barang siapa maksiat kepadanya dia masuk neraka. Lianna ta'atahu ta'atun lillah, karena ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang mengutusnya. Ya, syariat yang dibawa adalah Allah yang menurunkannya. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat. Allah masukkan dia ke surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal dia di situ. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung, yang besar.
Dan Allah juga berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha wa yattaqihi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun. Maka dialah orang-orang yang sukses. Ya. Dan barang siapa bermaksiat kepada Rasulnya, dakhalan nar. Dia masuk ke neraka. A'adhanallahu minna. Semoga Allah melindungi kita darinya. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar aturannya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Faqad amarana Allah bi ta'atih. Allah telah memerintahkan kita untuk mentaatinya. Wa nahana an maksiyatihi bi ghairi mawdi'in min kitabi, dan melarang kita dari bermaksiat kepadanya pada banyak tempat dari Al-Qur'an. Ya, jadi ini pokok yang pertama. Kesimpulannya apa? Yaitu ta'atur Rasul, mentaati Rasul. Nah, dalilnya yaitu pada surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Nah, ini kan waktunya nggak banyak, ya, biar ada gambaran dan frame yang utuh. Kita sebutkan, ya, apa 3 pokok, ya, atau 3 pilar dalam beragama ini yang akan kita pelajari dalam Thalathul Masail. Yang pertama, yang barusan kita bahas, dalilnya kita baca keterangannya pertemuan yang akan datang, yaitu apa? Yaitu ta'atur Rasul, mentaati Rasul. Kemudian yang kedua adalah, ya, meninggalkan kesyirikan. Itu tauhid. Jadi kalau yang pertama kita sebut sunnah, yang pertama tauhid, yang ketiga wala wal bara. Ya, nggak boleh kita membangun cinta dan benci kecuali kepada yang kedua ini. Ya, sesama muslimin yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Itu kesimpulan dari 3 pilar tersebut. Penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Baik. Kita lihat pertanyaannya masuk. Di muqaddimah pertama Syekh mengatakan yajibu alaina. Muqaddimah kedua Syekh mengatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Maksud dan perbedaan keduanya. Nggak ada perbedaan yang tampak pada 2 muqaddimah ini, ya, selain beda redaksi saja. Wajib bagi kita, ya, kemudian diurai, ya, di muqaddimah yang kedua, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ya, maksudnya sama. Maksudnya wajib bagi setiap orang Islam. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis yang tadi antum sebutkan, Ya. banyak kelompok yang perkara ibadah itu tertolak. Ini bingkai tertolaknya itu sampai sejauh katakan ini kan perkara isi hadiah dan lain sebagainya. Jadi bingkainya itu yang bisa dikatakan pas dengan hadis itu bagaimana, Ustaz? Bisa diulangi pertanyaannya kurang jelas. Jadi terkait hadis yang telah antum amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Ya, yang pertama, kelompok pertama, mereka mengklaim bahwa ibadah yang dalam bentuk ibadah apa saja yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW terus kita kerjakan itu ditolak. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka mengatakan bahwa walaupun itu tidak dikerjakan Nabi, kalau masuk perkara ijtihadiyah yang ditetapkan oleh para ulama masih bisa diterima. Bagaimana mengkompromikan 2 pendapat ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi yang pertama itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man ahdatsa, barang siapa mengada-ngada, ya, dalam urusan kami, maksudnya dalam urusan agama, malaisa minhu fahuwa rad, yang tidak termasuk darinya maka tertolak. Berarti yang tidak ada ya perintahnya, tidak ada anjurannya, tidak dicontohkan Nabi atau disetujui oleh Nabi dari perbuatan para sahabatnya, ya maka tertolak. Sebenarnya persoalan ini lebih kepada pembahasan tentang ya usul fiqh, ya, dan lebih spesifik lagi hal yang berkaitan dengan masalihil mursalah. Jadi ada perkara-perkara yang dianggap ya sebagai masalihil mursalah. Ya. Nah, di sini letak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contoh misalnya, buat garis di karpet masjid. Ya, apakah ini bid'ah atau itu masalih mursalah? Yang bilang bid'ah mengatakan bahwa muktadanya, ya tuntutannya di zaman Nabi ada nggak? Ada. Ya, Nabi menyuruh untuk meluruskan dan merapatkan. Kemudian yang kedua, kalau Nabi mau bikin garis, bisa nggak? Bisa. Ya, tentu bisa kan? Tapi kenapa nggak dilakukan? Maka melakukannya adalah bid'ah, gitu. Nah, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan walaupun nggak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi ya lurusnya jamaah di saat shaf, berbaris shaf dalam ya sholat itu dianjurkan, maka ini termasuk masalih mursalah, boleh katanya. Nah, ini yang seperti ini saya rasa masuk dalam kategori khilafiyah. Ya. Contoh lain seperti misalnya sutroh. Ya. Ini kan sutroh yang dibuat di masjid. Ya. Ini kan baru muncul, kita bisa bilang belakangan, ketika kaum muslimin mulai mengenal istilah sutroh. Ya. Sedangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ya mereka sholat menghadap sutroh, ya apakah tembok, ya atau menancapkan pedang misalnya, tapi nggak membuat ya secara sengaja seperti yang dibuat oleh DKM sekarang, ya sutroh-sutroh di masjid. Nah ini juga termasuk sama seperti kasus garis tadi. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu ya mungkin ya terjadi perbedaan sikap, ya. Membingkainya gimana? Ya nggak mungkin dibingkai. Kenapa? Karena ya ada perbedaan dalam sudut pandang. Yang menganggap bahwa hal itu masuk ke dalam kategori bid'ah, dia punya argumen. Ya, yang mengatakan bahwa dia tidak termasuk bid'ah, dia juga punya argumen dalam hal seperti itu. Tapi di sana ada hal-hal yang terang. Ya seperti misalnya menambah rakaat sholat atau mengurangi rakaat sholat. Ya, ini terang jelas. Ya, atau membuat tata cara ibadah yang baru, seperti misalnya setelah ya mengerjakan haji, ya harus ya pergi juga ke makam fulan, ke kuburan fulan, ke tempat wali fulan, ya, dari perkara-perkara yang ya memang wadih, jali, terang, ya bahwa itu adalah hal-hal yang diada-adakan. Jadi ada yang terang, ya ada yang kita katakan mungkin terjadi perbedaan pandangan yang ditolerir dalam masalah seperti itu. Lebih lengkapnya pembahasan ini itu dalam ya, pelajaran usul fiqh. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Oh iya, amin. Tapi ada lagi? Pertanyaan chatting tuh Ustaz.
meminta syafaat pada Nabi, mengingat banyak lagu seperti itu, apakah langsung kita ta'yin? Persoalan ta'yin, ya ta'yin ini kan kita harus pahami dulu, itu ta'yin dengan hati atau ta'yin dengan lisan. Ta'yin itu terkait dengan person. Apakah personnya diyakini langsung kafir atau tidak? Ya. Nah, kalau kita lihat kepada keterangan para ulama, nggak usah jauh-jauh, ya ulama seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau sendiri menganggap bahwa ya meminta syafaat ya kepada Nabi itu termasuk minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya silakan bisa lihat dalam syarah Ushul Thalattsah ketika beliau membahas masalah syafaat. Ya kalau saya nggak salah. Ya di situ tempatnya. Karena syafaat sudah kita kunci bahwa syafaat itu hanya milik Allah dan itu nas. Allah katakan qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah seluruhnya. Maka mintanya kepada selain Allah masuk kategori minta kepada makhluk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Nah, Nabi ini tentu bukan Allah. Ya, dan meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah kepada makhluk ya adalah kesyirikan. Jadi minta syafaat kepada makhluk, pada Nabi sama seperti minta diturunkan hujan kepada jin. Ini sama satu level dia. Jadi secara kaidah itu syirik akbar yang langsung ditakyin. Ya. Syirik akbar yang langsung ditakyin. Jadi kalau ada orang menyanyikan itu ya dengan bahasa Indonesia yang dia pahami tentunya ya diingetin ya bahwa itu minta ya kepada selain Allah. Syafaat itu hanya milik Allah. Ya. Didakwahi ya, tapi bukan berarti didakwahi bahwa orang itu muslim ya sampai dia menolak. Ya dengan dia melakukan perbuatan tersebut ya dia status hukumnya kafir. Wallahul musta'an. Nah, ada lagi? Mungkin kita cukupkan ya sampai di sini berhubung hari ada lagi nih. Bagaimana dengan pendapat orang yang melakukan bid'ah adalah bid'ah manakala yang membuat bid'ah adalah perbuatan kufur. Ini pertama ya saya nasihatkan kepada al-akh untuk menyusun pertanyaan dulu. Jadi di antara husnul ta'lim ya baiknya belajar adalah baiknya membuat pertanyaan. Jadi jangan buru-buru susun yang benar gitu ya. Karena dari pertanyaan yang benar insya Allah akan ada jawaban yang benar. Bagaimana dengan pendapat orang yang melakukan bid'ah adalah bid'ah? Ini aja yang saya pahami, di bawahnya saya nggak paham nih. Ya. Intinya bahwa pelaku kebid'ahan ya dia disebut sebagai ya ahlu bid'ah. Ahlul bid'ah. Baik bid'ahnya kufriyah atau mufassiqah. Karena bid'ah ada dua macam ya. Ada yang menjadikan pelakunya kafir seperti bid'ah i'tiqadiyah berupa hululiyah atau bid'ah amaliyah perbuatan yang sujud kepada selain Allah misalnya. Intinya kalau dia itu sampai ke derajat kekufuran, kufriyah. Kalau nggak sampai kepada derajat kekufuran, maka dia mufassiqah. Bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik. Sama aja. Apakah dia pembuatnya atau pelakunya? Ya. Bahwa keduanya disebut sebagai ahlul bid'ah. Apakah bid'ahnya kufriyah atau mufassiqah? Ya. Tapi apakah ya orang tersebut muslim? Tergantung bid'ahnya apa. Kalau bid'ahnya kufriyah, dia bukan muslim. Ya. Kira-kira gitu. Itu aja yang bisa saya tangkap dari pertanyaannya. Jadi ke depannya disusun lebih dulu ya pertanyaannya. Allahu a'lam.
Baik, mungkin ini aja. Insya Allah kajian kita di pagi menjelang siang udah jam 10 waktu Indonesia. Kita udah menjelang sholat Jumat, kita akhiri insya Allah. Semoga apa yang disampaikan ada manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.